Dan Anda kembali menyaksikan Create Up bersama saya Pri Sasomudatu dan rekan saya. Wiki Adrian dan tema kami kali ini adalah potensi cuan startup manajemen pengolahan sampah sudah tersambung melalui video conference. Ada Mas Putra Fajar Alam, beliau adalah CEO dari Smash.id. Apa kabar Mas Putra? Baik Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau Anda melihat di Indonesia sendiri waste manajemennya seperti apa sih? Apakah itu yang dikelola oleh pemerintah ataupun mungkin dari swasta lah atau secara mandiri dilakukan oleh masyarakat? Sejauh ini seperti apa tata kelolanya? Ya, jadi kami memang melihatnya itu masih cukup besar gitu ya ruang untuk kita perlu bekerja bersama, karena yang juga dulu membuat kami terpanggil terjun ke masalah pengolahan sampah itu karena sampahnya masih menumpuk di sungai begitu Mas Rizky. Oke, itu menunjukkan waste manajemennya kurang ideal begitu ya. Makanya kemudian Anda terpanggil untuk memberikan solusi terkait dengan waste management di Indonesia. Oke, Betul. Jadi eh, mungkin pemilahannya masih belum optimal gitu ya untuk baik. pemilahan sampah. Permasalahannya hanya di pemilahannya atau Anda melihat ada permasalahan lain, Mas Putra? Jadi kalau kami coba belajar gitu ya, bahwa memang yang paling utama itu dari pemilahan, dan kemudian kedua, kebetulan background kami di IT atau teknologi informasi yang kami coba pelajari, sepertinya ini hal teknis yang bisa kita kontribusikan juga gitu ya. Bagaimana data pengelolaan sampah ini bisa kita optimalkan seperti itu. Nah, Anda memberikan nama Smash.id. Solusi apa sih yang Anda tawarkan? Jadi di Smash ID ini kami mencoba membuat pendekatannya itu kita berbasis data. Awalnya kita mencoba mengoptimalkan data-data yang terkelola di satu gerakan berbasis komunitas yang bernama Bank Sampah. Nah, di mana dari Bank Sampah ini kami mencoba memfasilitasi agar data sampahnya itu tercatat dan terkoneksi secara nasional. Sehingga di situ kita bisa menghadirkan data yang presisi kepada semua stakeholder. Baik, oke. Bank sampah sendiri untuk memetakan berapa banyak bank sampah yang ada di Indonesia. Kemudian ada aplikasi namanya MySmash kalau Betul, nggak salah. Nah itu betul. gimana cara kerjanya tuh Mas? Jadi sederhananya setelah kami bisa mengidentifikasi bank sampah, nah itu juga kita mencoba untuk menghubungkan bank sampahnya itu ke masyarakat. Hmm, Jadi setelah kita mengetahui lokasinya, siapa saja pengurusnya, kemudian apa saja sampah yang dijual, kita berharap dari situ kita sajikan informasinya bisa diakses oleh masyarakat. Jadi nanti semakin banyak masyarakat yang datang ke bank sampah. Oke, Smash.id ini sudah beroperasi berapa lama? Kemudian sudah berapa banyak sebenarnya volume dari sampah yang sudah dikelola sejauh ini? Kami sudah beroperasi sejak 2015, di mana memang di fase tersebut masih fase-fase kita cukup struggling gitu ya untuk meyakinkan bank sampah bergabung. Dan kemudian setelah bisa bergabung pun ternyata ada kendala berikutnya juga, yaitu literasi digital. Nah, hmm. tapi setelah kita mencoba berupaya dengan berbagai cara, saat ini total sampah yang tercatat, terkelola, karena sebetulnya kami tidak mengolah sampah secara langsung, tapi dicatatkan atau dikelola di bank sampah itu kurang lebih sekitar 1.800 ton di seluruh Indonesia. Oke, ini berarti sampah yang dimiliki oleh masyarakat bisa langsung dibuang ke titik-titik bank sampah yang tersebar Betul. dan juga bisa dijemput ya sampahnya ya oleh layanan penjemputan, kemudian sampah tersebut dibawa ke bank sampah. Nah dari bank sampahnya itu akan didaur ulang, kemudian di-upcycling atau seperti apa? Ya, jadi setelah masyarakat datang membawa sampah terpilah ke bank sampah, dulu memang kita pernah menguji coba layanan jemput sampah, tapi sepertinya sebagian besar bank sampah itu belum siap dengan layanan penjemputan yang secara langsung gitu ya. Nah, tapi saat ini kami juga bekerja sama dengan teman-teman startup lain yang misalnya Rekosistem atau Duitin ataupun Waste for Change untuk layanan penjemputan, jadi kita mereferensikan juga ke mereka. Nah, tapi Oke. setelah terkumpul di bank sampah unit yang misalnya di level RT RW,
Nah, di atasnya itu ada lagi off taker yang bernama bank sampah induk. Nah, biasanya nanti di bank sampah induk ini yang akan diproses lebih lanjut, dipres. Ada bank sampah induk juga yang misalnya memiliki fasilitas pengolahan sehingga bisa dibersihkan. Jadi udah seperti di pabrik lah gitu. Untuk mulai pemrosesannya itu tidak 100% manual tapi sudah mulai menggunakan mekanisasi. Baik, yang mendapatkan value ataupun keuntungan dari distribusi sampah ini ke tadi ya pasar sampah induk itu kan berarti dijual sampah-sampah yang bisa didaur ulang gitu ya. Nah itu uangnya tersalurkannya kemana? Apakah ke masyarakat juga yang menyalurkan sampahnya melalui bank sampah atau ke pengelola dari bank sampah yang tersebar di beberapa titik ini? Ya, dan bagaimana Smash.id ini menghasilkan profit akan kita ulas tapi di segmen berikutnya ya. Usai jeda pariwara berikut pemirsa tetaplah di Create Up. Kami akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih bersama dengan Mas Putra Fajar Alam, CEO dari Smash.id, merupakan sebuah aplikasi pengelola sampah. Oke, menyambung pertanyaan yang tadi saya sempat sampaikan, Mas Putra, itu kan berarti ada penjualan sampah lah ya. Nah itu berarti uangnya itu disalurkan kemana dan sebetulnya kalau bicara mengenai model bisnis dari Smash.id ini seperti apa Mas? Jadi untuk hasil dari jual beli sampahnya itu tetap didapatkan kembali oleh masyarakat karena itu juga yang menjadi salah satu attraction point masyarakat datang membawa sampah terpilah ke bank sampah seperti itu. Memang nanti setelah diproses lebih lanjut akan ada margin yang didapatkan oleh bank sampah unit ataupun bank sampah induk dari proses pengolahan. Sedangkan kalau di Smash sendiri sebenarnya kami mencoba untuk men-tap in dari potensi digitalnya seperti misalnya penggunaan tabungan sampah itu tadi ke uang digital. Kita bekerja sama dengan beberapa pihak untuk pemanfaatan hal tersebut dan juga dalam rangka penyajian data yang sifatnya insightful gitu ya, khususnya ke pemerintah daerah. Jadi kita provide pemerintah sebagai jasa data persampahan tapi yang bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh pemerintah. Oke, sudah menjangkau wilayah mana saja? Kemudian apakah Smash.id sendiri dengan menjalankan sistem ini sudah profit? Ya, kalau untuk area coverage alhamdulillah sudah ada dari 5.000 bank sampah yang terdaftar itu tersebar di 323 provinsi. Sedangkan untuk bank sampah yang aktif itu sudah menjangkau 323 kota kabupaten, sedangkan bank sampah yang aktif itu sudah mengcover sekitar 171 kota kabupaten. Dan alhamdulillah sejak tahun 2021 kami sudah bisa ke dalam fase profit. Jadi kita mencoba mengoptimalkan dari proses operasional kita sehingga biaya penyelenggaraan sistem ini secara digital tidak terlalu membutuhkan biaya yang besar. Ya, sepintas mengenai sampah memang ini adalah nampaknya seperti barang yang tidak berguna tapi ternyata punya nilai ekonomi yang besar sekali ya. Ini terbukti juga dari perusahaan-perusahaan rintisan yang berhasil mencatatkan profit dari waste management atau tata kelola sampah gitu. Nah ini juga yang paling menarik di aplikasi MySpace-nya tadi saya lihat di video demonya gitu. Ada dijual barang-barang hasil daur ulang sampah-sampah yang sudah disalurkan gitu ya. Nah itu gimana sambutan dari masyarakat mengetahui bahwa ternyata ini adalah produk yang selama ini sampahnya gitu ya saya salurkan ke bank sampah dan sudah bisa di-upcycling jadi sebuah produk yang punya manfaat nilai lebih guna ya? Ya betul dan nilai guna juga gitu. Sambutannya terhadap produk-produk upcycling ini seperti apa? Sejauh ini cukup baik, jadi dalam posisi kami ingin membantu menghubungkan antara bank sampah di berbagai daerah yang sudah memiliki kerajinan. Kita coba menyediakan bentuknya seperti marketplace lah untuk mempertemukan gitu ya. Hanya mungkin memang karena tingkat produksinya belum terlalu tinggi, jadi lebih ke sifatnya itu sebagai kegiatan tambahan saja di bank sampah, itu tidak sebesar traction untuk pencatatan sampahnya. Dan sebenarnya mungkin tadi tidak hanya nilai rupiahnya, tapi kita lihat juga yang sebenarnya lebih besar itu dampak ke lingkungannya bahwa dengan nanti masyarakat dan seluruh stakeholder gitu ya, jadi tidak hanya satu dua pihak ikut membantu memanage atau mengelola sampah bahkan dari sumbernya, nah itu nanti akan sangat membantu sekali agar tidak menjadi masalah dalam jangka panjang dampak lingkungannya. Apa target terdekat untuk tahun ini untuk Smash.id?
Ya, jadi saat ini memang kami sebenarnya sebagai satu waste management, tapi yang lebih berbasis ke teknologi digitalnya, kita berharap bisa segera mengimplementasikan berbagai advance teknologi yang tersedia gitu ya, apakah yang berbasis kecerdasan buatan, pendekatan machine learning dan seterusnya. Di mana memang ini sudah kami rintis sejak beberapa tahun lalu dan karena sekarang resepsi atau penerimaan aplikasi kami semakin bagus dan sepertinya di tahun ini akan bisa kita tingkatkan dengan signifikan sehingga nanti proses pengelolaan persampahan itu bisa kita dukung baik itu penyajian data, informasi, insight dengan menggunakan teknologi-teknologi terbaru termasuk misalnya juga untuk teknologi pengenalan gambar gitu ya. Baik. Jadi nanti cukup sampahnya itu di-scan dan sudah bisa diidentifikasi. Baik, Baik. thank you Mas Putra. Ya, semoga bisa Ya, menjadi sama-sama. referensi untuk kita semua dan semoga smash.id bisa makin memiliki peran yang signifikan dalam pengelola sampah di Indonesia. Baik, terima kasih Ya, Mas Putra. terima Sampai kasih jumpa. banyak. Sehat selalu. Dan Pak. sebelum kami akhiri, pemirsa kami update posisi indeks harga saham gabungan saat ini di 7.394, naik 0,28% atau 18 poin dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terpantau menguat pemirsa di kisaran 15.607. Ya, 4 saham top gainer sejauh ini ada SHID, AHAP, kemudian TINS dan JKON. Sementara top losers, 4 saham diantaranya adalah TOSK, HATM, TCPI, dan TNCA. Itu dia pemirsa review singkat mengenai update dari indeks harga saham gabungan ataupun pembukaan setelah pukul 9 lebih 29 menit saat ini pemirsa ya. Dan ya BBCA juga masih rekor pemirsa ya sekarang di 10.275. Oke pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sambodatu, sampai jumpa. Sampai jumpa.